가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Aulia Marzuki dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan semester 3 kelas D. Baik yang saya hormati Bapak dosen Ahmad Musyafa LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban Islam modern di Mesir. Tahukah kalian, di Mesir itu bukan hanya terkenal karena piramid dan sungai Nil saja loh. Di Mesir juga akan terkenal sebagai kebangkitan Islam modern di dunia. Yes. Kita memasuki awal mula Islam berdiri di Mesir. Awal mula Islam terkenal di Mesir. Nah, pada masa itu, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi ini, Nabi menulis surat dakwah untuk dikirimkan kepada Raja Mukaukis. Namun, pada masa Nabi ini, Islam itu nggak benar-benar terkenal di Mesir loh, belum benar-benar terkenal. Nah, yang benar-benar terkenalnya itu pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu melalui ekspedisi Amr bin As pada tahun 640 Masehi. Nah, setelah penaklukan itu, Mesir menjadi pusat khalifahan Islam dan berdiri di kota Fustat sebagai pusat pemerintahan. Nah, waktu itu terus berjalan. Masuk ke abad ke-19, Mesir itu mulai mengalami perubahan besar setelah kedatangan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Napoleon itu bukan hanya membawa pasukan, tapi ia juga membawa ilmuwan dan teknologi modern. Dari sinilah muncul kesadaran baru umat Islam harus bangkit, terutama lewat pendidikan. Tahukah kalian, saat masa pembaruan besar-besaran di Mesir ini banyak munculnya tokoh-tokoh pembaruan hebat seperti Muhammad Ali Pasha yang membangun sekolah militer, kedokteran, dan teknik. Ada juga Rifa Al-Tahwi yang memperjuangkan pendidikan untuk laki-laki dan perempuan. Ada Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul yang menggabungkan pemikiran Islam dan sains modern. Keren kan mereka? Nah, ada juga loh Qasim Amin, tokoh yang berani memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Nah, pada masanya itu tuh perempuan itu nggak harus pendidikan tinggi-tinggi gitu loh. Lalu ada Rashid Ridho, Ali Mubarak, Toha Hussein, dan Hasan Al-Banna. Semua berjuang agar pendidikan
agama saja, tapi kemudian membuka diri terhadap ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Nah, setelah itu Mesir juga lahir sekolah-sekolah modern bercorak barat yang membantu kemajuan teknologi dan pemikiran Islam, bukan hanya Universitas Al-Azhar doang ya. Oke, melalui pendidikan Mesir melahirkan generasi pembaruan yang membawa Islam ke arah yang lebih maju. Dari panduan antara ilmu agama dan ilmu modern, Mesir menjadi simbol kebangkitan Islam di era modern. Dan hingga saat ini, semangat pembaruan itu masih terus hidup menjadi inspirasi bagi dunia Islam. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang kemajuan Islam modern, ingatlah banyak di antaranya berawal dari Mesir. Nah, itulah cerita dari saya tentang sejarah peradaban Islam modern. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.